Halo, perkenalkan saya Naswasna Nafisa dengan NIM 8111422283. Perkenalkan, nama saya Aida Jasmine dengan NIM 8111422284. Perkenalkan, nama saya Vera Manisha Arifanti dengan NIM 8111422285. Perkenalkan, nama saya Tiota Muslimawati dengan NIM 8111422286 dari nomor 6. Saya Nisa Nurjahani dengan NIM 8111422287. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait isu yang akan kelompok kami bahas, yaitu kasus jalan rusak di Indonesia. Sumatera Utara menjadi salah satu provinsi dengan jalan rusak terbanyak di Indonesia. Presiden Jokowi mengatakan perbaikan jalan rusak memerlukan waktu karena jumlahnya yang sangat banyak. Jokowi mengaku kerap mendapatkan informasi jalan rusak dari sejumlah sumber, mulai dari Kementerian PUPR hingga aduan masyarakat. Pada awal 2022, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi pernah bercerita soal buruknya kondisi jalan berstatus provinsi yang ada di wilayahnya. Edi mengatakan hal itu saat bertemu dengan sejumlah tokoh masyarakat yang ada di Sumatera Utara. Edi mengatakan predikat terburuk itu karena panjangnya jalan berstatus provinsi yang ada di Sumatera Utara. Ia menyebutkan kondisi panjangnya jalan itu tidak diikuti dengan APBD yang cukup untuk perbaikan jalan. Ia menyebutkan setiap tahun hanya ada 300 miliar dari APBD untuk perbaikan jalan, di mana 1 kilometer membutuhkan 5 miliar. Apabila uangnya 300 miliar, maka hanya 60 km jalan yang dapat diperbaiki dalam 1 tahunnya. Berdasarkan data dari Dirjen PUPR tahun 2023 yang lalu, total panjang jalan rusak di Indonesia jika dijumlahkan ada 62.435 km jalan berstatus rusak dan 127.387 km jalan berstatus rusak berat. Jumlah tersebut dibagi menjadi 3 berdasarkan kewenangannya. Pada jalan nasional ada 2.098 km jalan rusak dan 680 km jalan rusak berat. Pada jalan provinsi terdapat 4.845 km jalan rusak dan 9.053 km jalan rusak berat. Pada jalan kota atau kabupaten terdapat 55.501 km jalan rusak. Berikut ini ada 10 provinsi dengan jalan nasional yang rusak parah dan rusak berat. Berikut ini ada 10 provinsi dengan jalan provinsi yang rusak dan rusak berat. Selanjutnya ada data 10 provinsi dengan jalan kota atau kabupaten yang rusak dan rusak berat, yaitu data tersebut kami dapatkan dari detikfinance.com. Lalu memasuki pada penjelasan isu terkait kasus jalan rusak di Indonesia yang seringkali mencerminkan kompleksitas sistem distribusi kewenangan daerah yang mengatur pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Nah, berikut kami akan jelaskan 5 substansi utama terkait pada masalah ini. Yang pertama itu ada desentralisasi dan otonomi daerah, di mana sistem otonomi daerah itu dapat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola infrastruktur termasuk jalan raya. Pemerintah kabupaten atau kota bertanggung jawab atas jalan kabupaten atau kota, sementara pemerintah provinsi bertanggung jawab atas jalan provinsi. Namun pemerintah pusat mengurus jalan nasional. Nah, desentralisasi tersebut ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas terhadap kebutuhan lokal, namun seringkali itu menimbulkan masalah koordinasi dan ketidakseimbangan dalam kualitas infrastruktur itu sendiri. Lalu di substansi yang kedua, di mana ada pendanaan dan anggaran. Kewenangan daerah itu juga melibatkan pengelolaan anggaran pembangunan dan pemeliharaan jalan. Anggaran daerah seringkali tidak mencukupi untuk kebutuhan perbaikan dan pembangunan jalan, terutama dengan jalan PAD atau pendapatan asli daerah yang rendah. Ini mengakibatkan ketergantungan pada dana alokasi dan pusat yang proses distribusinya tidak selalu merata atau tepat waktu. Lalu substansi yang ketiga itu ada koordinasi antar pemerintah, di mana kasus jalan rusak itu seringkali terjadi karena kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten dan kota. Misalnya perbaikan jalan provinsi yang melewati beberapa kabupaten atau kota yang memerlukan koordinasi antara berbagai tingkatan pemerintah yang seringkali itu tidak efektif. Nah, hal ini diperburuk dari
oleh demokrasi yang kompleks dan lambat tersebut. Selanjutnya, nomor 4 ada kapasitas dan kompetensi teknis. Dalam hal ini, keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dan profesionalisme dalam manajemen proyek sering menjadi hambatan utama yang menyebabkan kualitas perbaikan dan pembangunan jalan yang rendah. Kemudian, poin nomor 5 yaitu yang terakhir ada regulasi dan juga pengawasan. Dalam hal ini, sistem distribusi kewenangan juga mencakup tentang regulasi dan pengawasan pelaksanaan proyek infrastruktur. Namun, lemahnya pengawasan dan juga penegakan hukum seringkali mengakibatkan proyek jalan yang tidak sesuai spesifikasi atau cepat rusak karena korupsi dan praktik pembangunan yang tidak sesuai dengan standar. Hal-hal tersebut, substansi tersebut menggambarkan tantangan dan kompleksitas dalam pengelolaan jalan di Indonesia yang memerlukan sinergi antara berbagai tingkatan pemerintahan serta peningkatan kapasitas teknis dan juga pengawasan yang lebih efektif. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai solusi yang bisa kami sarankan mengenai permasalahan yang telah dibahas sebelumnya. Solusi pertama yang bisa kami sarankan yaitu dengan meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Salah satunya dengan cara mengadakan pertemuan rutin untuk membahas mengenai perencanaan perbaikan jalan rusak tersebut. Kedua, dengan mengalokasikan dana yang cukup untuk perbaikan kerusakan jalan, entah itu dari APBD maupun APBN. Kemudian, setelah mengalokasikan dana yang cukup, tidak lupa untuk melakukan kontrol dan juga pemantauan supaya dana yang digunakan itu lebih tepat sasaran dan juga transparan. Selain dari meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan juga daerah, bisa juga dengan meningkatkan kapasitas kewenangan daerah dengan cara melatih dan juga meningkatkan kapasitas dari SDM di tingkat daerah, khususnya di bidang teknik sipil dan juga manajemen proyek infrastruktur. Selain itu juga bisa dengan memberikan kewenangan yang lebih luas di daerah untuk mereka merencanakan dan juga mengimplementasikan proyek perbaikan jalan yang lebih sesuai dengan daerah mereka. Kemudian solusi terakhir yaitu ada dari partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat di sini sangat berperan penting karena kaitannya dengan pengawasan dan juga pelaporan dari kerusakan jalan itu sendiri. Selain itu, mereka juga bisa untuk lebih bijak dan berhati-hati dalam menggunakan jalan supaya tidak menimbulkan tindakan yang akan memperparah dari kerusakan jalan itu sendiri. Nah, dengan melibatkan banyak pihak mengenai kewenangan yang terkait, diharapkan perbaikan kerusakan jalan ini bisa tertangani lebih efektif dan juga efisien. Penting juga untuk menjaga komunikasi dan koordinasi antar pihak terkait untuk mengurangi ketimpangan dalam eksekusi distribusi kewenangan. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.